Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Unilever, yaitu UNPR. Nah, kalau kita lihat ya teman-temannya, saham Unilever lumayan banget turunnya ya. Sudah di 2590. Nah, sempat kalau kita lihat sih, di harga untuk low-nya kemarin itu adalah di 2330 pada Selasa 23 April tahun 2024. Dan kalau kita lihat untuk kalendernya, lumayan juga ya teman-temannya, 9 hari merah dia dalam waktu 1 bulan. Kalau kita lihat dalam 9 hari dia turunnya itu sekitar 23%. Dan kalau kita lihat di tanggal 25 kemarin naiknya ditutup 10%. Lumayan juga ya teman-temannya, naik 10% jika ada yang beli di tanggal 24 kemarin, yaitu di 2390, atau beli di tanggal 23 April yaitu di 2330 pada saat low benar itu. Dan kalau kita lihat sih ada newsnya. Nah, ikut jejak induk Unilever yaitu UNPR bakal spin off usaha es krim di Republik Indonesia. Nah, artinya dia mau bisnis untuk nama tuh untuk es krim, itu usaha es krim dia itu. Dan juga ada strategi Unilever genjot potensi bisnis untuk kinerja. Nah, mungkin dia mau membangkitkan bisnisnya. Bagaimana sih? Karena kan kalau kita lihat sih untuk bisnis Unilever ini lagi menurun banget ya, apalagi ada boykot yang terjadi ya teman-teman itu. Nah, lalu gimana nih untuk saham Unilever nih? Apakah masih cocok untuk jangka panjang? Ya, kalau kita lihat sih untuk nama tuh laba tuh lumayan agak sedikit meningkat ya dibandingkan tahun 2023. Meskipun ada boykot di tahun 2023 di bulan Oktober, dia sempat turunnya drastis, tapi di tahun 2024 dia bisa mencetak lagi dibandingkan di tahun 2023 itu. Tapi kalau kita bandingkan di tahun 2021 dan 2022, 2024 tuh masih sedikit banget teman-teman itu. Jadi kalau kita bandingkan untuk labanya itu masih kecil banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, artinya masih mengalami penurunan itu. Dan juga kalau kita sih di tahun 2023 hanya satu kali dia bagi dividen, yaitu hanya 63 perak. Beda sama tahun-tahun kemarin dia bagi dividennya 2 kali setahun. Ini hanya satu kali. Apakah di tahun 2024 ini akan satu kali lagi sama seperti tahun lalu? Bisa saja terjadi teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat sih ini belum mengadakan loop ya teman-temannya. Nah, nanti kita lihat kemungkinan kalau mengadakan loop tahunan di bulan Juni dia, nah atau di bulan Juli itu ada perkiraan. Kalau dia mengadakan loop tahunan, artinya dia mau bagi dividen, itu dia. Jadi kalau perkiraan untuk bagi dividennya ya mungkin nggak terlalu besar ya, pastinya kecil sama seperti tahun lalu ya. Dia lihat dari nama tuh laba usahanya, labanya aja menuntus dari tahun ke tahun itu. Dan juga pastinya sahamnya juga menuntus ini teman-teman. Pasti banyak banget yang sangkut ya untuk saham Unilever ini. Ya mau efek down agak ragu. Pada kemarin tuh adanya efek down di 3000, tahunnya masih turun terus dia, jatuh ke bawah itu. Ya kalau kita sih masih belum baik ya untuk pekerjaan nama tuh Unilever ini. Kecuali kalau dia sahamnya tuh menjerit labanya tuh 100% dibandingkan tahun lalu, bisa saja untuk saham Unilever ini naik tinggi teman-teman. Ya kemarin aja masih sempat naiknya 10% sampai 12% ya. Itu tinggi banget Unilever kemarin itu. Dan market capnya aja sudah turunnya tuh lumayan drastis ya. Kalau kita lihat sih untuk market cap saat ini untuk saham Unilever aja tinggal 98 triliun itu. Nah, menurut teman-teman gimana yang sangkut di saham Unilever ini? Ya kalau sangkut sih, kalau ada dana sih efek down saja. Tapi ya efek tuntus, kalau tuntus ya gimana itu dia ya. Mungkin kalau teman-teman ada cut loss di 4.000-an mungkin agak bersyukur ya, mungkin jual rugi daripada rugi benar ya. Mungkin bisa masuk lagi, bisa balik lagi ke atas dia itu, dan juga bisa cuan ya. Terkadang kita nama tuh untuk cut loss, jual rugi daripada kita rugi benar, itu adalah sangat penting banget ya. Buktinya seperti Unilever ini, kalau teman-teman ada misalkan paksa jual rugi karena mengalami tuntus. Nah contohnya kalau ada yang jual rugi di bulan Oktober kemarin misalkan di 4000, mungkin teman-teman tuh terselamatkan, nggak minus sampai
yaitu 50%, kita anggap saja itu. Nah, dan juga kalau teman-teman masih ngehold, mungkin sudah minus ya, hampir 50% itu. Ya lumayan juga sih untuk saham Nelpel ini. Pada produk ini sering kita pakai, sering kita gunakan, tapi ya sahamnya gini, mungkin kinerja itu mengalami penurunan, itu dia. Ya semoga saja untuk ini induknya nih dia mau nama itu untuk spin usaha di segmen es krim, semoga saja bisa menghasilkan cuan yang banyak di nama itu es krim ini, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Unilpel ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman ada sangkut? Apakah teman-teman ada cuan dari saham Unilpel ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.